Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang pemimpin penguasa yang adil. Sudah saya jelaskan kemarin soal judul nggih. Pokoknya adil itu intinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, sementara kalau lawannya adil adalah zalim. Zalim berarti tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu diantara maknanya memberikan kepada yang berhak haknya melalui jalan yang termudah. Sementara kalau zalim menggunakan jalan yang tersulit atau mempersulit lah kalau bahasa sederhananya. Terlepas dari itu, kita langsung masuk saja ke pembahasannya di firman Allah Ta'ala di surah An-Nahl nggih. Surah ke-16 ayat 90, Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Menarik, Bu. Kalau adil itu memang begini, Bu. Kalau ini contoh ya, contoh. Ada dua orang yang bermasalah. Yang satu benar, yang satu salah. Ketika kita memutus dengan keadilan, maka biasanya salah satu di antaranya ada yang harus dihukum,
atau ada di antara salah satunya yang harus kecewa dengan keputusan keadilan itu adil namanya. Kalau sederhananya benar diapresiasi, salah kaplok nih segampangannya gitulah. Itu kalau adil, asal adil. Kalau ihsan itu Bu, itu lebih kepada bagaimana seorang yang akan bertindak adil itu sebisa mungkin itu penyelesaiannya adalah win-win solution, happy ending sebisa mungkin. Nah, itu kalau dalam sifat Allah ada namanya al-muqsitu. Al-muqsitu itu Allah yang maha adil, yang adilnya itu win-win solution atau happy ending. Dan Allah menyatakan bahwa Allah itu yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang adil, bukan yang adil dengan kata adlun, tapi adil dengan kata muqsitu, yaitu orang-orang yang adilnya win-win solution. Makanya Allah gabungkan antara adil dan ihsan agar adilnya kita itu muqsit Bu, yaitu adil yang win-win solution, adil yang happy ending. Karena gini Bu, kalau untuk kita ya, kalau Allah tentu maha ya, gak usah bahas lah itu. Untuk kita aja gini, kalau kita adil asal adil itu gampang Bu. Tadi saya ulang, siapa yang salah sikat, yang benar diapresiasi, dah selesai. Kalau begitu semua bisa. Artinya itu gampang lah gitu maksudnya itu. Tapi kalau dia berpikir begini, bagaimana cara supaya dua-duanya ini baik solusinya, tetap rukun, happy ending, walaupun tetap kebenaran ditegakkan. Itu enggak gampang itu Bu. Enggak usah jauh-jauh, contoh antar anak aja misalnya. Ada anak berantem, dua anak berantem misalnya. Orang tua mau melerai. Kalau orang tua asal adil, Kak kamu yang salah. Dimarahilah. Minta maaf sama adik atau dibalik misalnya. Kalau gitu gampang, semua bisa kalau gitu. Tapi kalau muqsit itu tahu orang tuanya ini yang salah si A misalnya, si B yang benar. Tapi ini kalau diputus dengan asal adil, ada yang kecewa nanti, ada yang sakit hati, bahkan bisa jadi buntutnya agak panjang. Maka orang tua bagaimana berpikir, bagaimana penyelesaian itu agar semuanya baik, semuanya merasa diperlakukan dengan baik gitu loh. Kalau bahasa anak muda itu tadi win-win solution atau happy ending itu. Dua-duanya diapresiasi. Iya, tapi gimana caranya agar tetap yang salah tetap salah gitu. Terus yang benar juga harus harus distempel benar. Oh itu nggak mudah itu. Nggak tahu pernah ngalamin apa jenengan antara anak terus bertikai, terus bagaimana orang tua berusaha menyelesaikan agar supaya semuanya baik gitu loh. Walaupun mentok-mentok kalau memang sudah nggak bisa semua sana sini, terpaksa pakai adil tadi itu, strength terpaksa itu. Jadi makanya kita kalau bisa sebisa mungkin maksud saya itu adilnya itu yang muksid tadi itu, yang selalu mikirnya bagaimana semuanya baik, bagaimana semuanya terkendali, bagaimana semuanya itu di pikiran kita. Bahwa ada masa di mana terpaksa saklek, kamu yang salah, nah, itu terpaksa itu dah. Dan itu tidak ada masalah. Tapi kalau bisa jangan ke situ dulu. Nah, itulah kenapa adil dan ihsan itu dibersamakan dalam satu ayat ini. Itu seperti itu. Nah, lebih detailnya lagi kalau mau kita kaitkan ihsan dalam bentuk sifat ihsan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu tentu maknanya lebih kepada pengawasan Allah kan. Karena ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kita mentadaburi ya, bukan menafsirkan, mentadaburi ayat ini. Ya ihsan itu apa Bu? Kan kata Nabi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau merasa melihat Allah, kalau tidak sanggup dan pasti tidak sanggup untuk di dunia ini, maka Allah pasti melihat engkau. Berarti apa Ibu? Adil itu harus timbul dari rasa diawasi oleh Allah. Jadi jangan karena ingin supaya dikesankan adil terus berlaku adil, tidak. Adil itu memang sedari awal memang kita sudah adil karena kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ada atau tidak ada orang dia tetap berlaku adil. Oh memang ada Ustaz orang yang begitu? Ada. Kalau depan orang dia sok-sok berlaku adil, di belakang dia tidak adil. Berapa banyak orang yang kalau di mahkamah pengadilan misalnya dia bertindak seolah-olah penegak keadilan, tapi begitu di luar ternyata ada kong kali kong,
ada permainan dan seterusnya. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu namanya tidak merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah, dia akan tegas mengatakan ya, kalau tidak ya tidak, kalau ya dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi ada atau enggak ada orang, dia akan tetap berlaku adil. Nah, itu adil atas dasar karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, terus kemudian nanti kalau kita kembangkan lagi di antara makna ihsan itu sendiri, itu lebih kepada begini. Berlaku adil itu harus. Tapi mboknya dipahami konteksnya gitu loh. Karena ini yang kita hadapi manusia dengan dinamikanya. Contoh. Ada ibu-ibu nyolong kayu di sebuah perkebunan milik perusahaan. Dikasus oleh perusahaan raksasa. Bayangkan itu, sebuah PT perusahaan mengkasus PT perkebunan, mengkasus ibu-ibu tua sepuh yang ngambil kayu di perkebunannya itu dengan alasan supaya memiliki efek jerah ke yang lain katanya. Oke, laporan sudah masuk, sudah P21, ya kan udah P21 sudah dimasukkan ke kepolisian, polisi ke kejaksaan dari P21 ke pengadilan sudah. Terus bagaimana? Ya sudah, karena sudah berlaku, sudah masuk ke meja hukum, diselesaikan secara hukum. Nah, tapi hakim itu mboknya melihat sisi kemanusiaannya. Apa ya patut wong tuwa sing melarat, terus sing dicolong ya gak mejaji, ya tetep oke lah misalnya salah, ya mosok terus kena hukuman sekian, ya mosok ya ngono gitu kan. Karena kalau dalam hukum Islam itu kan ketentuan hukumnya kena hudud, potong tangan, itu kan ada nisabnya. Kalau cuman kayu 1-2 atau apalagi kayu yang notabene sudah jatuh udah enggak ada nilainya, ya mosok kate dipotong tangan kan, kalau di dalam hukum Islam kan. Makanya kan hakim itu harus mempertimbangkan perasaan kemanusiaannya juga. Makanya kadang keputusan hakim itu tidak harus tekstual gitu, karena harus paham konteksnya. Apalagi memang ada unsur kedzaliman di dalamnya, harus jeli itu hakim. Sehingga saya pernah tanya oleh seorang mahasiswa lulusan S2-nya dulu di Inggris, ya, dia nanya ke saya, saat itu belum ada AI kayak sekarang. Sebelum ada AI kayak sekarang, dia sudah nanya gini ke saya. Rupanya dia sudah tahu karena dia memang anak IT ya, orang IT tapi lulusan Inggris itu. Dia ngomong gini, ya sebelum AI kayak sekarang, bahkan orang belum ngomong AI setahu saya itu. AI itu AI ngono lah, aku bingung aku. AI gitu aja lah. Sebelum orang ngomong, dia sudah nanya itu ke saya itu. Saya masih ingat betul itu. Dia nanya gini, Ustadz, kalau suatu saat nanti pengadilan diganti dengan mesin, dengan itu AI itu, dengan ya artificial intelligence itu, dengan robot bahasa dia gitu, boleh nggak Ustadz? Saya jawab nggak boleh, saya bilang gitu. Loh? Iya, kenapa? Kenapa nggak boleh? Kan kalau robot enak Ustadz, kalau iya, kalau enggak, kalau salah. Ya masalahnya dia bukan manusia, dia nggak ada perasaan. Walaupun belakangan AI juga punya perasaan juga ternyata. Tergantung siapa yang program. Ternyata tergantung siapa yang program juga ternyata itu. Singkat kata singkat cerita, tapi tetap itu bukan manusia. Nah, karena di dalam Islam mahkamah pengadilan itu walaupun ada hitam putih, tapi bukan kadang unsur kemanusiaan harus juga dilibatkan dalam hal ini. Adil tetap, tapi unsur kemanusiaan harus dilibatkan. Mungkin jenengan pernah baca dalam satu riwayat tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW menceritakan tentang dirinya yang telah berzina. Nabi awalnya tidak mempercayai kan, karena Nabi itu sering kalau ada orang lapor zina Nabi cuek lah, iya. Tapi karena beliau memaksa dan Nabi putuskan untuk nanti kamu kembali ya setelah kamu melahirkan, kata Nabi. Itu unsur kemanusiaan itu. Kalau menurut teori kan mestinya sudah langsung dihukum, tapi enggak. Terus kemudian kata beliau, begitu datang saya sudah melahirkan, ya Allah, susui dulu sampai selesai masa sapihnya. Nah, begitu selesai baru kembali dan Nabi eksekusi. Jadi maksudnya itu ada unsur-unsur itu gitu. Pernah juga di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, terjadi di masa Sayyidina Umar. Saat itu musim paceklik. Beberapa orang melakukan tindak pencurian. Itu oleh Sayyidina Umar tidak diadakan hukum potong tangan.
Kenapa? Karena kondisi paceklik. Apa Sayyidina Umar menyalahi hukum? Tidak. Itulah ijtihad beliau. Karena kondisi sulit saat itu. Satu. Kemudian yang kedua, pernah ada kejadian juga seorang karyawan ketahuan nyolong. Ditanya oleh Sayyidina Umar, kenapa kamu nyolong? Gaji saya ditahan sama dia. Jadi rupanya gaji ditahan sama bosnya. Terpaksa dia nyolong. Sependek yang pernah, kalau saya tidak salah baca ya, itu yang dipotong tangan akhirnya bosnya itu. Kenapa? Karena yang salah bosnya. Itu apa Bu kalau nggak melibatkan unsur kemanusiaan namanya? Nah itu ihsan namanya. Di dalam menegakkan keadilan harus ada ihsannya. Makanya jenengan itu dalam beragama itu jangan saklek-saklek banget. Kenapa? Karena agama ini tidak hanya dipijak di atas hukum. Saya ulang ya, agama ini tidak hanya berdiri di atas hukum, tapi ada unsur akidah, ada unsur akhlak karimah. Nah, nun sewu nggih, seringkali maaf sebagian kita kalau ngomong Islam seolah-olah Islam itu hanya hukum, seolah-olah. Kalau orang udah ngomong Islam seolah-olah Islam itu hanya hukum, hitam putih, halal haram. Memang kalau hukum itu bahasanya baku Bu, memang saklek bahasanya, halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, begitu memang bahasa dasarnya. Tapi ingat, ketika berhadapan dengan sistem sosial yang ada, tidak jarang hukum itu sangat dinamis. Itu seperti itu. Termasuk bahasa akidah kan juga saklek itu. Syirik, murtad, kafir, beriman, tauhid, kaku kabeh. Tapi ketika kemudian berhadapan dengan sistem, ternyata ada dinamikanya juga. Apalagi terus berhadapan dengan al-akhlak al-karimah. Ya contoh lah misalnya, sependek yang saya pelajari Bu ya, sebenarnya saya pelajari, mungkin saya kurang baca. Dulu ulama-ulama terdahulu lah yang saya ketahui, sependek yang saya pelajari, itu tidak pernah mendefinisikan syirik itu apa. Ini saya ngomong dinamika akidah ya. Dulu itu gini Bu, ada kasus baru dikomentari syirik atau tidak syirik. Saya ulang ya, ada kasus baru dikomentari syirik atau tidak syirik. Contoh kasus, ketika Nabi sidak pasukan, ada di antara pasukan beliau itu menggunakan gelang dari besi. Nabi tanya, gelang apa ini? Terus dia bilang, oh ini gelang yang kalau saya pakai saya akan selamat ya Rasulullah dari mara bahaya atau apalah gitu. Nah, jadi akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi, lepaskan, itu syirik. Pertanyaannya, boleh nggak pakai gelang nih? Boleh. Yang salah tadi apa tadi? Keyakinannya yang keliru tentang gelang itu. Bisa dipahami? Nah itu maksud saya. Dulu gitu Bu dulu. Sependek yang saya pernah ngaji juga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah melihat istri beliau menggunakan cincin. Ditanya oleh Ibnu Abbas, kalau bahasa kita, beb atau cin, say, ayang. Itu cincin apa katanya? Oh ini cincin yang kalau saya pakai saya akan selamat dari penyakit ain, kata beliau. Kata Ibnu Abbas, lepaskan cincin itu. Aku lebih suka kamu mati tidak pakai cincin daripada kamu hidup tapi pakai cincin itu. Maksudnya apa ya, syirik itu. Pertanyaannya, boleh nggak ibu pakai cincin? Boleh. Yang nggak boleh adalah keyakinan yang keliru tentang cincin itu. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk pada itu Bu, letak syirik itu bukan pada bendanya. Kekeliruan akan keyakinannya itu. Makanya itu yang harus dipetakan. Nah, ulama belakangan itu ada yang mencoba mendefinisikan. Itu dinamikanya Bu. Mendefinisikan bahwa syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah uluhiyah dan atau rububiyah. Itu ulama belakangan. Kalau saya tidak salah, Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah yang saya pernah baca itu, seingat saya kalau saya nggak salah itu belakangan itu. Jadi kalau ada tindak menyamakan selain Allah dengan Allah itu syirik. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah itu syirik. Sama dengan sama dengan ini nggak boleh juga menyamakan Allah dengan selain itu juga nggak boleh. Makanya kalau kita bicara sifat-sifat Allah itu jangan pernah samakan dengan sifat makhluk, nggak sama itu. Bagus.
Bagus. Sebenarnya ngeten Bu, tidak masuk dalam kategori syirik kalau ada dasarnya. Contoh meruqyah pakai air. Hadisnya Bukhari, Nabi membenarkan, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Pakai air ruqyah boleh, ada dalilnya. Hadisnya Bukhari, Nabi sahabat melakukan dan Nabi membenarkan. Ya, Fatihah saat itu, yang sahabat Fatihah saat itu diantaranya. Satu dulu ya. Terus meruqyah kayu boleh nggak? Boleh. Ada. Betul boleh. Ketika kalau saya nggak salah di Sirah itu pas perang Badar, ada sahabat yang nggak punya senjata ceritanya. Terus datang kepada Nabi, terus beliau bilang ambilkan kayu itu di ruqyah, dia punya fungsi seperti pedang di ruqyah. Apalagi dan seterusnya lah. Pokoknya ada dalilnya ya. Intinya kalau dia tidak meyakini benda itu, tapi yang dia yakin adalah Allah, benda ini hanyalah wasilah yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyembuhkan kita, tapi yang menyembuhkan tetap Allah ya. Ini hanya wasilah, hanya makhluk yang dipilih oleh Allah itu silakan, tidak ada masalah. Ya betul, daun bidara betul, tidak salah. Pokoknya ada dasarnya, ada pembenarannya pun satu. Yang kedua, atau ada penjelasan ilmiahnya. Itu namanya sunnatullah. Kalau ada penjelasan ilmiahnya namanya sunnatullah. Misalnya apa tadi Bu? Gelang. Ini mengandung magnet. Misalnya dia batu granit mengandung magnet, inframerah misalnya atau apa. Kalau secara ilmiah betul-betul terbukti ya, ada risetnya, ada penelitiannya, dan dengan izin Allah dia bisa melancarkan peredaran darah, silahkan, tidak ada masalah. Asalkan ada risetnya, ada penjelasan ilmiahnya. Itu secara sunnatullah boleh, tidak apa-apa. Itu bukan masuk dalam kategori yang terlarang syirik. Namun, saya ulang, namun walaupun ada penjelasan ilmiahnya, kalau keyakinannya keliru tetap syirik. Iya, itu lanjutannya Bu. Iya, tetap syirik. Contoh gini misalnya, dia beli obat dengan keyakinan penuh obat ini yang menyembuhkan, bisa syirik. Dia datang ke dokter, dia yakin bahwa dokter yang menyembuhkan, itu juga bisa syirik. Tidak boleh. Bisa dimengerti ya? Nah, terus kalau seperti batunya ponari dulu bagaimana? Tunggu dulu. Jangan langsung itu dulu. Ini karena kita ngaji saya urut ya. Nanti biar jelas petanya Bu. Itu yang ponari itu batunya kan diriset itu, dibawa ke lab. Wong dicelupkan ke bantu banyak orang yang katanya sembuh, wallahu alam ya. Diriset akhirnya, dibawa ke lab. Ternyata itu batu biasa, bukan batu meteor yang katanya apa itu? Ya itu dari langit itu apa sih batu petir atau apa itu. Ternyata batu biasa dia. Terus diriset juga tidak mengandung mineral juga. Kan ada batu tertentu yang mengandung mineral yang kalau direndam itu dan izin Allah punya daya mengobati. Nah itu ternyata batunya ponari nggak ngandung itu juga. Tidak mengandung unsur-unsur yang bermanfaat lah. Gampangan itu batu biasa. Nah kok diyakini bisa menyembuhkan dengan celupan tangannya ponari? Sayangnya tangannya ponari nggak diriset juga. Siapa tahu tangannya itu mengandung. Dan itu kalau gini Bu, ini hierarkinya Bu ya, biar Ibu tidak langsung ke syirik. Itu namanya takhayul. Takhayul dulu, nggak langsung syirik, takhayul dulu. Kenapa? Sesuatu yang nggak ada penjelasan ilmiahnya, nggak ada dalilnya berkaitan dengan itu, kok kemudian diyakini, itu takhayul namanya, atau hurufat, mitos, anggapan-anggapan yang nggak jelas lah. Dalam Islam itu dilarang. Takhayul hurufat itu dilarang. Kalau mengsle keyakinannya sampai meyakini itu yang menyembuhkan, itu baru namanya apa Bu Ana? Syirik, itu baru. Kalau sampai mengsle keyakinannya meyakini itu yang menyembuh. Mengsle itu apa ya? Iya, mengsle enggak, kalau salah lah yang beda mengsle. Menyimpang. Kalau menyimpang keyakinannya baru itu bisa menjadi apa? Syirik. Bu, enggak, ini saya terangkan supaya Ibu itu tidak salah dalam mempetakan tentang konsep syirik. Karena banyak orang itu dikit-dikit syirik, pelakunya musyrik, padahal belum tentu. Itu seperti itu. Makanya jangan suka main pukul rata. Karena kalau dipukul biasanya nggak rata, benjol. Nah, tenda ini karena kita ngaji ya, makanya saya terangkan biar kita nggak gegabah.
Itu seperti itu. Ya walaupun memang kita tetap harus berhati-hati, itu seperti itu. Wallahu alam. Besok tadi siapa? Nggih monggo napa? Itu tulisan Arab yang dikatakan raja itu dicelupin di air buat obat itu gimana? Pertama hati-hati sama tintanya ya, takutnya beracun. Betul. Menurut saya maaf ya, kalau saya nggak tahu kalau tinta dulu mungkin dari bahan-bahan alami. Kalau tinta dulu itu yang celup ditulis itu dulu mungkin tintanya masih alami. Sekarang tahu sendiri banyak tinta-tinta yang dari bahan-bahan kimia yang nggak jelas. Jadi kalau ibu mencelupkan itu tulisan itu di air, ngerinya tintanya itu satu dulu. Enggak, tunggu dulu, enggak sampai situ dulu. Itu dulu. Hati-hati, takutnya tintanya. Pokoknya itu aja, hati-hati tintanya aja, takutnya tintanya itu berbahaya, mengandung unsur yang tidak baik untuk kesehatan. Itu dulu, Pun. Sekarang tunggu dulu. Saya mau objektif kajian dulu. Yang kedua, bagaimana tentang tulisan raja itu? Pertanyaan gini, Bu. Ini raja apa dulu? Raja Tunggu dulu. Kalau yang dimaksud tulisan raja itu dari tulisan-tulisan Al-Qur'an. Dari tulisan Al-Qur'an. Tunggu dulu. Al-Qur'an ya. Itu saya sudah membaca langsung dalam kitab tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikenal dengan Syekh Abdul Wahhab yang dari Najd itu rahimahullah. Beliau dalam kitab tauhidnya itu mengatakan, ini saya baca sendiri, mengenai tulisan Al-Qur'an yang dipakai untuk jimat, itu ulama berbeda pendapat. Itu yang nulis pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Tauhid. Berbeda pendapat. Beliau mengatakan yang membolehkan itu merujuk kepada perbuatan Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma kepada anak-anaknya yang sudah bisa baca Al-Qur'an, sudah bisa baca doa, diajarkan doa-doa oleh beliau. Untuk anak-anak beliau yang belum bisa baca Al-Qur'an, belum bisa baca karena masih kecil, oleh beliau dituliskan ayat Al-Qur'an itu, dilipat, dibuat kalung atau ditaruh di gelang, atau yang saya baca sih dikalungkan. Ya, itu kalau dari Al-Qur'an, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama berbeda pendapat untuk yang membolehkan pakai dalil itu. Itu padahal yang ngomong Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang dikenal dengan, kalau orang sekarang menyebut Wahabi itu loh. Padahal beliau itu ya namanya Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu saya baca sendiri dalam kitab Tauhid beliau, At-Tauhid. Saya punya bukunya. Itu di bab tentang jimat. Itu beliau membahas begitu. Artinya gini, Bu, kalau itu dari Al-Qur'an, itu ulama masih beda pendapat. Yes and no-nya adalah. Nah, cuman saya secara pribadi menyarankan saja. Untuk sebagian orang yang mungkin ya masih rawan kepleset, sebaiknya jangan. Karena apa ya? Kalau dalam Islam itu ada namanya satu dariah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Tapi ini tetap saya sampaikan supaya ibu tidak kebiak-uyah, jangan main pukul rata aja. Karena tidak semuanya menyimpang. Yang menyimpang ada, tapi tidak semuanya menyimpang. Tapi maksud saya gini, Bu, untuk yang rawan kepleset mungkin ya, saran saya sih jangan dulu deh. Mending dibaca aja, diwirid, diamalkan gitu. Itu baru lebih baik. Kalau saya sering bilang gini, kok lek sampean nganggo jimat, lek jimate kari piye? Artinya kan berarti kan ada ketergantungan pada sesuatu yang terpisah dari diri kita kan. Beda kalau kita zikir sendiri, kan berarti kan langsung terhubung kepada Allah. Makanya kalau saya sarankan, bacalah, diwiridkanlah, dizikirkanlah. Karena kalau wirid, zikir kan menyatu dalam diri kita. Berarti dia insya Allah menjadi perlindungan dengan izin Allah untuk kita kemanapun kita pergi. Maaf ya kalau jimat, kalau ketinggalan gimana terus? Nah, ini bahasa, maaf ini hanya bahasa sederhananya saja ya. Itu wis, dan saya tekankan sekali lagi, bagi yang nun sewu, hatinya masih ngaji tauhidnya masih kurang, saran saya. Kenapa, Bu? Ya, pertanyaannya gini, Bu, yang ditulis itu apa gitu aja. Kalau dari Al-Qur'an tadi beda pendapat, tapi kalau Ibu mau termasuk yang membolehkan,
Ada dalil dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Pun gambar pedang itu hanya kaligrafi, Bu. Yang penting bacaannya. Kalau nggak ngerti nggak usah kalau gitu. Pokoknya kalau Ibu nggak ngerti nggak usah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Pokoknya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berbuat yang kamu nggak tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya nggak usah udah. Kalau nggak tahu kenal juga nggak tahu ilmunya. Tapi kalau Ibu tahu ilmunya, Ibu tahu ini ayat Al-Quran, Ibu tahu ini insya Allah maknanya berkaitan dengan jalbu rizki, monggo saja, silakan saja. Saya ulang nanti pernyataan saya bisa dicek di kitab At-Tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi. Itu nama lain dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang ada di dalam kitab At-Tauhid beliau. Saya punya bukunya, saya bahkan pernah diminta untuk ngajar itu, ya saya sampaikan. Di antaranya ada pendapat beliau yang seperti itu. Jadi enggak dipukul rata. Karena kalau dipukul biasanya gak rata, benjol. Kadang orang itu main kebiah uya. Bisa dimengerti Bu ya insyaallah ya. Pun lanjut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan ini Bu yang saya bilang, berlaku adil dalam arti adil yang win-win solution. Ini bedanya adil sama qistun, adlun dan qistun itu. Wa aqsitu itu, dan berlaku adil lah dengan adil yang win-win solution, dengan adil yang happy ending kalau bisa. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah ini Bu, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, yang adilnya itu win-win solution, yang adilnya itu happy ending. Paham no mboten? Saya contohkan tadi apa Bu? Kalau ada orang berbuat salah, ada dua orang bermasalah maksud saya, Ibu menyelesaikan dengan adil, berarti yang benar diapresiasi, yang salah dikaplok, wis selesai. Itu namanya adil. Kalau orang yang muksid, enggak gitu Bu mikirnya. Bagaimana caranya supaya dua-duanya ini selesai dengan baik? Bagaimana caranya agar dua-duanya selesai dengan damai? Itu namanya muksid. Itu dipikir itu. Muksid namanya itu. Orang yang berusaha agar adilnya itu win-win solution, adilnya itu happy ending. Itu kalau bisa. Kecuali nggak bisa, terpaksa namanya pakai adil biasa tadi itu. Saya sering contohkan tadi tentang kasus anak misalnya. Kita sebagai orang tua, anak datang, anak berantem nih berdua, naudzubillah dari kita sebagai orang tuanya, kita panggil. Kalau kita berlaku adil Bu, udah kakak yang salah, ada yang benar, kakak minta maaf, kembalikan. Ya enggak apa-apa sih, cuman kan nanti takutnya masalahnya akan berkelanjutan. Sementara kalau orang tua yang muksid enggak gitu Bu. Ini gimana caranya supaya semuanya baik? Bagaimana caranya supaya semuanya ini happy ending? Bagaimana supaya yang terjadi itu adalah win-win solution gitu loh. Nah, jadi itu muksid namanya. Kalau sedari awal cara berpikir kita begitu, Allah senang sama kita Bu, insyaallah. Wallahu yuhibbul muqsitin. Makanya kalau kita sebagai pemimpin misalnya ada orang bisiki kita, udah Pak pecat aja. Ya kalau main pecat aja gampang sih. Ya kan itu mudah main pecat aja kok. Cuman kalau bagaimana solusinya supaya sekiranya orang-orang ini nggak perlu dipecat tapi bener gitu loh, gimana caranya? Nah, itu kan itu beda itu cara berpikirnya. Sehingga dia selalu berpikir bagaimana solusi yang terbaik untuk masalah ini misalnya. Tidak ngasal gitu loh. Tidak ngasal gitu. Nah, itu baru itu kalau begitu. Itu Allah mencintai orang-orang yang seperti yang adilnya itu win-win solution atau happy ending gitu tadi itu. Semuanya baik. Allahu Akbar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 model orang, yudhilluhumullahu fi dhilalihi, Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 7 model orang itu?
Yang pertama imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Tidak semua kita masuk dalam kategori yang pertama ini, kecuali dengan Bu RT, Bu RW, Bu Lurah, Bu Camat, Bu Wali Kota atau Bupati, baru masuk. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah dari akil baligh sampai meninggalnya baik terus. Ada? Tidak semuanya. Ada tapi nggak semuanya. Itu Bu, para ulama kita aja nggak semuanya begitu Bu. Ulama-ulama besar kita itu nggak semuanya begitu. Barangkali yang begitu itu Imam Bukhari, dari kecil sampai sepuh sampai meninggal baik terus, masya Allah. Imam Syafi'i itu, Imam Malik itu, Imam Hanafi, Imam Hambali, rahimahumullah, ini yang dari baik Bu sampai meninggal baik terus, masya Allah. Lurus hidupnya itu, nggak pernah mencelang-mencelong. Ada ulama-ulama kita yang solihin, wali Allah, kekasih Allah, ulama besar yang tadinya masa lalunya tidak usah jauh-jauh, para sahabat Nabi aja. Sayyidina Umar siapa dulunya? Tahu sendiri kan? Ya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu masuk Islam di puncak kekafirannya ketika beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang tidak tahu Sayyidina Umar setelahnya itu? Termasuk Khulafaur Rasyidin, bahkan kemuliaannya di bawah di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak tahu Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, ulama besar. Fudail bin Iyad, wali besar, ulama besar. Siapa beliau tadinya? Rampok, coba bayangkan. Rampok beliau itu tadinya itu. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi lah tokoh-tokoh yang lainnya yang tadinya jalan hidupnya itu wis gak karu-karuan, ndak semua yang begini itu. Makanya menurut cerita yang saya pernah dengar, wallahu alam betul apa tidak, tapi insya Allah betul. Itu Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu, pasukan khususnya itu adalah anak-anak muda yang sejak akil balik sampai jadi tentara itu tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Dan jumlah mereka hanya 25.000 orang. Iya. Tentara yang dengan izin Allah Konstantinopel jebol itu. Yang berabad-abad nggak jebol-jebol itu yang berhasil jebol kan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan tentara khususnya, tentaranya banyak, tentara khususnya yang berhasil menjebol itu adalah anak-anak muda yang dari akil balik sampai jadi tentara itu tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Nah, ini kan tidak semuanya begitu kan masalahnya kan. Beberapa orang kan masa lalunya sholatnya bolong-bolong. Ini ternyata hanya ketemu 25.000 orang. Dan itulah ya dengan izin Allah bisa menjebol benteng Konstantinopel itu. Allahu Akbar. Tidak semua ya, tidak semua masuk ini. Yang kedua, yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang dan seorang lelaki terutama ya. Seorang lelaki atau seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Selama tidak ada pengkhususan dengan laki-laki, wanita masuk di sini insyaallah. Hatinya terpaut dengan masjid itu dalam satu riwayat Nabi menjelaskan okamakal baru saja keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Saking senengnya di masjid. Andai kan tidak ada kewajiban di luar masjid, mungkin di masjid tawai. Teman kan ada kewajiban di luar masjid maka tetap keluar masjid. Hatinya itu terpaut dengan masjid. Seneng. Kalau di masjid itu seneng. Bukan seneng karena AC-nya yang dingin, bukan. Tapi seneng berlama-lama dengan Allah di dalam masjid. Ngaten nggih? Ya karena nun sewu ada beberapa masjid yang kadang dibuat untuk istirahat itu juga ada. Ya enggak apa-apa daripada di luar masjid. Mudah-mudahan dapat pahala itikaf atau mawon. Yang penting ojo ngiler. Terus kemudian warajulani yatahabba fillahi jitama alaihi wa tafarraqu alaihi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Pasangan bisa. Ini yang sering saya sampaikan di mana-mana, semoga kita termasuk. Ini insyaallah nggih kita saling mencintai karena Allah nggih. Kalau jenengan sentimen katanya kero ngaji.
Bukan berarti nggak ngaji sentimen, bukan. atau saya sentimen, saya nggak akan ngaji kalau saya sentimen. Ada gitu Ustaz, ada. Saya ada tempat yang hari ini saya mundur saya sentimen gara-gara kelakuan wong-wong. Tapi sentimen saya karena Allah, bukan saya tidak mau, tapi selama tidak ada perubahan sikap, saya mundur pokoknya. Gitu. Kalau ada perubahan sikap, saya mau masuk lagi. Kalau ada perubahan sikap, saya mundur karena saya merasa saja aku liane, saya dengan yang lain bisa berubah kan? Kan dengan saya kan nggak bisa berubah, dengan yang lainnya saja. Siapa tahu bisa berubah. Kelakuannya pancet aja. Nah, itu saya bilang kalau saya sentimen kan tidak ada. Nah, artinya kita masih mau datang, berarti insya Allah kita semua saling mencintai karena Allah, bertemu karena apa ini? Allah. Berpisah juga? Allah. Iya, insya Allah itu seperti itu. Apalagi sampai mau jemput temennya, gara-gara temen nggak pakai motor jemput itu ada. Itu apalagi itu. Jadi itu namanya saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Saya sering bilang semoga kita termasuk yang ini Bu ya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Bun, warajulun da'athum ra'atun datu mansabin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Dan seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang wanita, maaf untuk berbuat zina tentunya, datu mansabin wa jamalin. Yang wanita itu punya kedudukan dan kecantikan. Maksudnya dia cuantik dan kaya maksudnya. Apa? Cuantik dan kaya. Terus bisa menolak dia dengan mengatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Iya. Kok ada orang dirayu oleh wanita yang cuantik dan kaya. Syaratnya yang ngerayu harus cantik dan kaya, bangsawan. Kalau dia bisa menolak dengan mengatakan saya takut kepada Allah untuk diajak zina, wah itu dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa bedanya Bu kaya, cantik kaya sama cantik nggak kaya bedanya Bu? Bedanya di perawatannya Bu, di perawatannya. Ada yang cantik dari sananya, ada yang cantik dari dananya. Betul ya? Saya ditanya balik, sebagian ibu-ibu ada yang nanya ke saya. Kalau dibalik gimana Ustaz? Seorang wanita dirayu oleh laki-laki ganteng dan kawaya untuk diajak berzina, dia bisa menolak saya takut kepada Allah. Masuk enggak? Saya hanya bisa berkata insya Allah masuk. Kenapa? Karena itu enggak kalah beratnya juga itu. Iya kan, enggak kalah beratnya juga itu. Bisa menolak itu berarti, tapi nolaknya karena Allah ya. Nah, itu insya Allah masuk, insya Allah. Pun lanjut. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian dia menyamarkan sedekahnya itu, sedekah diam-diam. Hatta la ta'lama shimaluhu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa tunfiqu yang telah apa yang ma tunfiqu yaminu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sir. Dulu para sahabat Nabi itu bersedekah dengan 4 macam kata para ulama. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, siang dan malam. Jadi siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Karena di Al-Quran itu ada semua dalilnya. Menginfakkan hartanya itu baik di waktu siang maupun di waktu malam, terus kemudian terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalau kata para ulama, para sahabat Nabi dulu berinfaknya dengan 4 cara itu: terang-terangan, sembunyi-sembunyi, siang dan malam. Artinya di semua waktu ya. Baik, saya mau terangkan dulu. Oh berarti infak itu terang-terangan boleh, tidak apa-apa. Ibu-ibu ada Jumat berkah di posting, ibu berinfak di posting, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Silahkan, tapi dijaga hatinya jangan sampai ria, karena penyakitnya kalau diposting ria tadi. Apalagi kalau banyak yang like. Nah itu, udah itu takutnya gitu. Ya kalau yang penting jaga aja jangan sampai ria gitu. Tapi kelebihannya Bu, kalau sampai ada yang terinspirasi, ada yang niru, nah itu yang niru itu nanti
kan dapat pahala, yang ditiru juga dapat pahala dari yang seperti yang halnya yang meniru. Kalau kesemutan boleh selonjor Bu, kalau dipukul-pukul kakinya. Itu kesemutan kakinya kesemutan. Selonjor Bu, enggak apa-apa, selonjor. Nggih. Kalau dipukul takutnya kemeng. Saya itu enggak tega loh kalau ada orang kakinya kesemutan, enggak tega. Karena sudah ganti posisi. Terus lanjut nggih. Pokoknya kalau mau selonjor boleh nggih, silakan berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas pokoknya. Wes, singkat kata singkat cerita, terang-terangan silakan. Kelebihannya kalau ada yang terinspirasi, terus ada yang meniru, insya Allah itu akan jadi pahala yang jariah bagi orang yang ditiru kebaikannya itu. Itu seperti itu. Banyak Bu, kalau saya lihat postingan-postingan orang yang berbuat kebaikan di posting itu kadang hal yang kita nggak terpikir ya. Loh, oh ternyata ada ya sedekah model begini. Oh ternyata ada ya berbuat baik model begini itu. Kita baru ngeh setelah kita itu melihat kadang sesuatu yang tadi nggak terpikir oleh kita itu. Sesuatu yang tadinya tidak terpikir oleh kita. Apa contohnya Ustadz? Kayak misalnya kapan hari itu saya lihat ada orang di sebuah pengajian itu sedekahnya itu sedekah bahan-bahan sayur mayur itu loh Bu, apa itu? Ya, jadi pasar gratis. Jadi masjid itu bikin pasar gratis, mengundang fuqara masakin sekitar komplek. Nanti belinya pakai kartu yang telah dibagi oleh masjid. Nanti silakan dia mau pilih sayur apa saja, kan orang seleranya macam-macam kan. Termasuk nanti ada yang daging-dagingan, ikan-ikanan, ikan beneran ya, maaf, daging beneran. maaf. Ya, sama sayur-sayur beneran itu semua itu. Kan orang kan itu sehingga orang beli sesuai dengan kebutuhannya, tapi nggak beli sih pakai kartu itu yang gratis itu dari masjid misalnya. Oh, ya itu oke, menginspirasi juga misalnya. Oh, kayak ada sebuah masjid misalnya mengadakan kursus pelatihan jahit menjahit. Nanti begitu lulus yang ikut kursus dikasih mesin jahit sama mesin obras, dikasih untuk dibuat usaha. Itu bagus, menginspirasi. Walaupun saya dapat laporan dari timnya itu mengatakan, iya sih Ustadz, tapi dalam waktu 2 pekan sudah habis mesin jahitnya dijual semua katanya. Ya Allah, uang-uang iki apa? Dilatih jahit menjahit plus ngobrasnya. Begitu dikasih mesinnya semua, bertahan cuma 2 pekan habis dijual semua. Ya wis apa maneh. Repot. Ada juga sebuah masjid punya kelebihan dana saat itu 50 juta. Terus pedagang-pedagang kaki 5 yang ada di sekitar masjid kalau mau pinjam modal boleh melalui masjid, tapi dengan satu syarat, dia harus punya sertifikat soleh. Sertifikat soleh itu yang menilai orang masjid, pedagang-pedagang kaki 5 sekitar masjid yang rajin sholat berjamaah itu nanti dikasih kartu itu bisa pinjam untuk tambahan modal, pengembaliannya selama 10 bulan tanpa bunga. Nah, itu ada yang model begitu. Dan betul dalam waktu 10 bulan kembali uang itu. Karena memang orang-orang yang rajin sholat, rajin taklim itu dinilai nanti oleh pihak masjid. Siapa yang rajin taklim kan ketahuan kan, siapa yang sering masjid, siapa yang enggak ke masjid kan ketahuan. Itu dikasih tambahan modal yang mau pinjam tapi. Itu seperti itu. Itu kan menginspirasi itu, tidak semuanya. Dan kita enggak boleh suudzon sama orang yang sedekahnya terang-terangan, nggih. Oh, riya dia enggak boleh. Karena itu urusan hati orang dengan Allah, itu kita enggak tahu. Nah, kemudian kadang harus ada masa di mana kita sembunyi-sembunyi, Bu. Ada ulama kita itu memang sengaja, Bu, setelah dia terang-terangan dia langsung beramal sembunyi-sembunyi. Untuk dalam tanda kutip yang membuktikan bahwa beliau memang betul-betul berbuat baik itu karena Allah, bukan karena penilaian manusia. Jadi ada ulama kita itu kalau udah sholat sunnah di depan umum, nanti pulang sholat sunnah lagi, Bu. Apa? Untuk nanti sholat sunnah mutlak gitu, atau untuk membuktikan betapa beliau sholat sunnah itu bukan karena makhluk, tapi betul-betul karena Allah. Demikian juga ketika dia beramal atau berzikir apapun depan umum, nanti pulang diulang lagi zikir yang serupa atau yang semisal, yang tentu yang oleh syariat diperkenankan untuk diulang ya. Kemudian hal itu dikerjakan semata-mata lebih kepada untuk membuktikan bahwa beliau berbuat itu betul-betul tidak karena makhluk, tapi betul-betul karena Allah. Jadi artinya gini, Bu, ada atau tidak ada yang melihat beliau tetap baik, begitu loh maksudnya itu. Ada yang model begitu itu ada. Kalau zaman sekarang bentuk sedekah sembunyi-sembunyi bagaimana Ustadz bentuknya? Tergantung sih ya. Ya bisa transfer pakai QRIS bisa. Atau diam-diam kirim pulsa juga boleh.
Karena nggak ada yang tahu juga. Kemudian asal jangan pakai yang 858, ketahuan kalau itu. Terus ingat, terus kemudian sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa menghapus murka Allah juga, bisa menyediakan, bisa mengeliminir murka Allah. Makanya kalau ingin tidak dimurkai oleh Allah, diantaranya adalah perbanyak sedekah secara sembunyi-sembunyi. Kata para ulama, kalau murka Allah saja bisa diredam, apalagi murkanya makhluk. Jadi kalau ada masalah dengan makhluk marah atau apa, perbanyak sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu diantaranya. Termasuk meredam murka suami, bisa itu. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, dan seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, kemudian mengucurlah air matanya atau meneteslah air matanya. Orang yang menangis dalam kesendirian karena Allah. Bu, orang menangis di depan orang banyak karena Allah bagus. Dalam kesendirian lebih bagus lagi. Dan itu yang bisa memadamkan api neraka, dan itu pula yang menyebabkan seseorang itu nantinya mendapatkan naungan pada diri di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu karena sekarang zuhurnya maju nih. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo yang mau tanya dulu. Nggih, monggo Bu Guru. Terus. Bu. Bagus ini bagus. Di dalam hukum Islam ada istilah hukum qisas. Membunuh dibunuh juga. Kalau kita mau adil begitu, Bu, kalau kita mau adil. Tapi Al-Qur'an punya aturan yang menarik, Bu. Kalau sekiranya keluarganya mau memaafkan, maka bisa diganti dengan denda. Namanya diat. Kalau bisa. Nah, ini hakim harus mengupayakan. Makanya Bu, dalam beberapa kasus seperti pembunuhan misalnya, itu ada upaya mediasi. Tapi kalau pihak keluarga tidak memaafkan dan betul-betul tidak memaafkan, itu yang saya bilang tadi nggak ada pilihan lain berarti. Hakim terpaksa harus adil, saklek udah. Ya udah dikisos. Nah, tapi bukan memang atas pengetahuan hakim. Jadi gini, hakim nanti dikumpulkan dua pihak itu, yang terbunuh, keluarga yang terbunuh dengan yang membunuh. Ini bagaimana ada kesempatan untuk memaafkan, dan nanti akan dapat denda dari orang yang membunuh, dikenai denda nanti untuk membayar sekian zamannya Cak Imin dulu sebagai menaker itu 17 miliar di Saudi saat itu. Ya, patungan dari warga yang walaupun setelah dibantu ternyata orangnya kayak gitu itu. Tapi ya sudahlah. Jadi diupayakan supaya orang ini tetap ekonominya terjaga, yang terbunuh keluarganya tadi itu, sementara yang membunuh juga nyawanya selamat. Itu namanya happy ending win-win solution itu namanya. Itu kalau mau, tapi kalau keluarganya nggak terima, enggak saya nggak terima, paten misalnya gitu ya, ya udah, tidak ada pilihan, kisah sudah itu, ya. Betul, tidak salah. Kalau dia sampai kemudian bisa happy ending tadi itu, tadi Allah bilang, wallahu yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat adilnya itu dengan win-win solution atau happy ending tadi itu. Saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin silakan kalau ada. Bu, jelas semua nggih. Atau tidak jelas semua? Oke, monggo Bu Nas. Bagus. Pertama, kalau yang dimaksud barang bekas adalah
memang orang itu butuhnya barang bekas, maka tidak ada masalah. Contoh, ada tukang rongsok. Bu, ini ada barang bekas, bawa aja silakan. Oh ya, makasih Bu. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, kalau kepada orang yang tidak butuh barang bekas, pastikan barang bekas yang dimaksud adalah barang bekas yang memang masih baik dan layak pakai. Itu pastikan. Jadi jangan sampai kemudian kita berikan ke seorang itu barang bekas yang tidak layak pakai atau yang sudah, ya kalau orang diberi ini emang penghinaan namanya itu seperti itu. Ada yang begitu? Ada. Nah, kita jangan begitu maksudnya. Kita jangan begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan kalau muslim sama non muslim bagaimana? Saya mau bicara prinsip dulu ya, prinsipnya Bu. Di dalam muamalah sosial kita tidak dibatasi oleh agama. Jadi mau muslim maupun non muslim semua kita bantu, tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang maaf misalnya jatuh, kita mau tunggu dulu KTP-nya apa? Islam apa? Oh Islam. NU apa Muhammadiyah? Oh. NU P3 apa PKB? Oh, PKB. PKB-nya Gus Dur apa Cak Imin? Tambah jauh, keburu mati dia. Jadi kalau mau bantu aja. Jadi dalam Islam yang Nabi contohkan Bu ya, sependek yang saya pelajari itu tidak dibatasi oleh agama. Dua-duanya berpahala. Hanya kalau kita bicara skala prioritas itu secara umum tentu muslim lebih didahulukan, kecuali Bu ada misi dakwah di mana kita tidak boleh paksa, tapi boleh kan kita berbuat baik dengan harapan semoga dia tertarik untuk masuk Islam. Nah, dalam konteks itu silakanlah. Matang Ibu Nas nih, wallahu a'lam bisa. Jadi kalau kita bicara skala prioritas tentu muslim harus lebih diutamakan gitu. Namun kalau kita bicara fikih dakwah nanti ada dinamikanya Bu, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi monggo silakan kalau ada, monggo. Apa kita harus mentaati juga Baik. Contohnya ini Pak, penentuan bulan puasa Ramadan ya kan. Terus. Suka beda pendapat. Terus. Jadi enggak pemerintah itu ada di pihak yang salah, tapi kita suruh ikutin bagaimana itu. Dari mana Ibu tahu sana? Salah itu keyakinan yang ada. Kurang. Tapi kayaknya sepertinya seperti itu. Kayaknya ya, berarti belum tentu ya. Nggak, saya mau terangkan dulu gini aja. Turut itu tadi apa lagi? Nggak, saya mau terangkan gini aja. Beda. Di Indonesia ini pemerintahnya itu menggunakan sistem ru'yah, tidak menggunakan sistem hisab. Nah, di Indonesia ada ormas Islam yang cukup besar itu menggunakan hisab. Bahkan sekarang sudah menggunakan kalender internasional. Ya ini kan beda ijtihad kan, beda rumusan hukumnya memang beda, dasar hukumnya memang beda. Walaupun ini kalau saya memandang perkara ijtihadi ya, perkara ijtihadi. Masing-masing punya argumentasi hukum. Sehingga kalau Ibu nanya saya, ya Ibu pilih saja kalau gitu. Ibu pilih saja. Kalau Ibu srek dengan ormas tertentu ya silahkan, tapi Ibu pelajari hasil ijtihadnya. Kalau misalnya Ibu sreknya dengan keputusan pemerintah, dengan hasil ru'yahnya ya silahkan, tidak ada masalah. Kalau Ibu nanya saya itu dulu kuliah Fakultas Syariah. Dosen falak saya itu orang Muhammadiyah, dosen falak saya. Dosen namanya Pak Mukarrom, itu beliau, saya masih ingat ketika beliau kuliah itu. Beliau ngomong gini, kalau ada perbedaan antara pemerintah dengan ormas, kata beliau, saran saya ikut pemerintah. Itu orang Muhammadiyah itu. Apa alasan beliau? Ini alasan beliau. Kalau ormas itu kan keputusan ormas itu sendiri. Kalau pemerintah kan hasil ijma, hasil keputusan beberapa organisasi, tidak hanya di dalam Indonesia tapi di luar Indonesia, kata beliau. Jadi lebih baik ikut pemerintah. Jadi itu saran beliau. Ya tapi saya nggak bisa paksakan. Kalau memang Ibu termasuk yang sepakat dengan ormas, monggo, tidak ada masalah. Kalau Ibu misalnya tidak sepakat dengan yang ormas itu juga nggak ada masalah. Masing-masing punya argumentasi hukumnya sendiri ya. Kalau saya memandang begitu. Ada sih sebagian orang yang ngomong, oh itu yang di ormas itu ngikuti hawa nafsu. Enggak. Itu enggak ada dalilnya, ada dasarnya. Ibu nanti datang ke Majelis Taklim Muhammadiyah, dalilnya seambrek dalilnya itu. Ya. Kan tanggal 1 Ramadan kita ikutin Muhammadiyah misalnya ya Pak.
giliran Idul Fitrinya itu kita yang bingung. Tidak usah bingung, dipilih saja. Dipilih saja. Tidak usah bingung, dipilih saja. Tidak usah bingung, dipilih saja. Kalau ngikutin yang kedua, bilangnya data kedua. Tidak, makanya ibu tidak usah bingung, dipilih saja. Tidak usah bingung, pilih aja. Tidak usah bingung. Yang salah yang berantem gitu aja. Kalau ibu nanya saya ya, kalau ibu nanya saya dari dulu ikut pemerintah, dari dulu ikut pemerintah saya. Iya, ulil amri dari dulu saya itu. Bahwa pernah saya itu sekali ikut ormas tertentu, saya pernah itu. Karena saat itu ada indikasi politis saat itu, tapi lama zaman Orde Baru itu pernah itu saya terpaksa ikut ormas tertentu saat itu. Tapi kalau secara prinsip setelah saya ngaji ilmu falak ya, itu saya ikut pemerintah. Saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya nggak mau nyalakan ormas, masing-masing aja. Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing punya argumentasi sendiri-sendiri. Saya nggak berani menyalakan karena itu bagi saya ijtihadi itu. Bener pahalanya 2, salah pahalanya 1 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Nggih. Beda. Ada yang mengatakan secara sembunyi-sembunyi itu kelebihannya kelipatan pahalanya. Kalau sembunyi-sembunyi, kalau terang-terangan kelebihannya kalau ada yang mencontoh. Dua-duanya punya kelebihan, Bu. Cuma kalau sembunyi-sembunyi kelebihannya pada kelipatan pahalanya lebih besar daripada yang terang-terangan. Sementara kalau yang terang-terangan kelebihannya kalau ada yang mencontoh, itu pahalanya mengalir terus. Gitu. Ya, kalau ada yang mencontoh. Tapi saran saya tetap dua-duanya, Bu. Terang-terangan ya iya, sembunyi-sembunyi juga iya. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.